Di mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Menjadi ibrah bagi kita semua bahwa menuntut ilmu tidak mengenal batas waktu. Menuntut ilmu tidak mengenal keterbatasan. Menuntut ilmu adalah ruh bagi kehidupan. Menuntut ilmu untuk menggapai ridho Allah. Tak ada alasan untuk tidak belajar. Tak ada kata terlambat untuk kembali belajar. Iqra, bacalah. Demikian ayat pertama yang diterima oleh Muhammad SAW, Nabi kita, tentang pentingnya kita belajar dan belajar. Lihatlah, hari berganti. Oh, namun tiada seindah
27. Jumlah hafalan 15 juz. Prestasi Ketua Divisi Umudiah Organisasi Santri Malayani Bandar Lampung periode 2023-2024. Peraih medali emas Olimpiade Sains dan Bahasa tingkat nasional cabang pendidikan agama Islam 2024. Hadirin sekalian, perlu kami informasikan bahwa jumlah peserta wisuda Pondok Pesantren Malayani Bandar Lampung angkatan ke-1 tahun pelajaran 2024-2025 berjumlah 14 santri. Alhamdulillah, serangkaian kegiatan telah terlaksana dengan baik dan lancar, mulai dari ujian sekolah, ujian praktik, khataman Quran, dan akhirnya kita dapat hadir di sini untuk menyaksikan pelepasan dan pemberian penghargaan terhadap prestasi yang telah terukir selama 3 tahun. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Demi kenikmatan acara ini, dimohon selama prosesi acara berlangsung tidak keluar masuk ruang prosesi. Dan kelulusan santri Pondok Pesantren Malayani Bandar Lampung angkatan ke-1 tahun ajaran 2024-2025. Wisudawan didampingi pimpinan Pondok Pesantren, direktur, kepala sekolah, dan dewan guru memasuki ruang prosesi. Hadirin dimohon untuk Karena cinta
generasi muda harapan bangsa dan agama. Dengan langkah yang tegap dan tatapan penuh harapan dan cita-cita, tiada arah rintangan yang sanggup membendung gejolak jiwa, menggapai masa depan dan penuh kepastian. Generasi Qurratul A'yun, permata hati belahan jiwa, generasi muda harapan bangsa dan agama. Dengan langkah yang tegap dan tatapan penuh harapan dan cita-cita, tiada arah rintangan yang sanggup membendung gejolak jiwa, menggapai generasi pertama pondok pesantren Malayan di Bandar Lampung. Seluruh wisudawan dimohon untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Pada hari ini dimohon untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Malayan di Bandar Lampung, Bapak Kiai Haji Dr. Masal Usman FM. Yang terhormat Wali Kota Bandar Lampung, Hajar Evan Dwiana SEMH atau yang mewakili. Yang terhormat penceramah pada hari ini, Profesor Dr. Kiai Haji Ahlamia SMA. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Bapak Thomas Ameriko SSTP MH atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Bapak Haji Erwito SAG MKOMI. Yang kami hormati Dewan Guru, Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Malayan Bandar Lampung. Yang kami hormati seluruh wali santri Pondok Pesantren Malayan Bandar Lampung serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Haflah Akhir Sana Pondok Pesantren Malayan Bandar Lampung tahun ajaran 2024-2025. Salawat pendidikan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upacara wisuda dan haflah akhir sana Pondok Pesantren Malayan Bandar Lampung tahun ajaran 2024-2025 dengan tema Taburkan Gagasan Beri Perubahan dan Ciptakan Generasi Qur'ani Berprestasi. Sabtu 21 Juni 2025 siap dimulai. Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Muhammad Aidil Pasca dan Sari Tilawah oleh Sirin Irtiyah Lima. Kepadanya dipersilakan.
dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk. Lampu menghadirkan sebuah permata tradisi yang memancarkan keangkuhan, kehormatan dan ketulusan. Hari ini dalam acara Haflah Akhir Sana pada pesantren Malayani Bandar Lampung, marilah kita menyambut sebuah persembahan indah yang memiliki nilai budaya luhur. Tari Siga Pungutan dari tim tari Ratu Bangsawan Pondok Pesantren Malayani Bandar Lampung.
Selamat pagi, Tabib Pur. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Ahli Teknologi Bandanaku Akamawati, Bapak Rektor Universitas Sumalayati Bandar Lampung Akamawati, Ibu Wali Kota Hadia Bandar Lampung Akamawati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Bapak Thomas Ameriko SSP Akamawati juga, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenak Lampung Akamawati. Kemudian yang kami banggakan mewakili Bapak Profesor Dr. Syahri Ahmad SPK sebagai Kepala. Terima kasih kepada Bapak. Bapak Ibu Guru, Ustadz, Ustazah, Guru Tafis, Muslim, Muslimah, dan staf karyawan Pondok Pesantren SMA Al-Quran Malayati Bandar Lampung, orang tua, wali santri dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, hadirin dan undangan yang berbahagia. Di sini hanya juga Bapak Ibu dari Direktur Rumah Sakit. Terima kasih saja. Para santri dan santriwati yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama atas nama pimpinan Pondok Pesantren Malayati SMA Al-Quran Malayati, saya mengucapkan selamat datang. Santri siswa pada hari ini adalah hari yang penuh makna, hari di mana kita berpas para santri yang telah menimba ilmu di Pondok Pesantren SMA Al-Quran Malayati Bandar Lampung, khususnya kepada para santri santriwati siswa kelas 12. Saya atas nama pribadi dan pimpinan Pondok Pesantren Malayati Bandar Lampung menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas semua prestasi yang telah ditunjukkan sehingga kalian berhasil menyelesaikan semua acara baik tepat dengan tepat waktu yaitu 3 tahun dengan lancar di Pondok Pesantren SMA Al-Quran Malayati Bandar Lampung. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa semua santri angkatan pertama ini adalah merupakan santri beasiswa langsung dari Bapak Ketua Yayasan Ahli Teknologi Bandar Lampung. Atas nama pimpinan, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Pembina Yayasan Bapak Dr. Haji Kusui Bintang, semoga Bapak dan Yayasan ATEK bertambah maju dan sukses. Beliaulah sebagai penggagas kongres ini dengan misi yang sangat mulia, yaitu memimpikan berimajinasi bahwa suatu saat negara kita NKRI ini yang mayoritas Islam dipimpin oleh orang-orang para ahli agama dan berilmu pengetahuan luas. Kali ini percaya pendidikan Pondok Pesantren memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang mampu berintegritas dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat sesuai dengan visi Pondok Pesantren SMA Al-Quran Malayati, yaitu membentuk generasi Quran yang unggul dalam akhlak dunia. Para santri siswa yang saya cintai dan banggakan, kalian telah menempuh perjalanan panjang yang penuh dengan ketenangan dan kenikmatan. Kami bangga melihat kalian tumbuh menjadi pribadi yang matang, berilmu dan berakhlak mulia. Muslim-muslimah, guru tarbis, hingga seluruh staf administrasi, office boy, hingga ibu dapur yang telah bekerja keras membimbing dan mendidik mahasiswa santri sekalian. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan pengabdiannya. Semoga Allah SWT dapat membalas. Tidak lupa juga ucapan selamat berbahagia saya sampaikan kepada seluruh keluarga
membimbing dan mengasihi putra mereka. Para siswa yang saya cintai, di era informasi dan teknologi dan keterbukaan seperti sekarang ini, yang ditandai dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat, dengan sendirinya menuntut kita untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dalam dunia yang syarat dengan namanya pengetahuan dan perkembangan teknologi informasi, diperlukan sumber daya manusia kreatif, dinamis, dan handal baik dari segi kemampuan akademis, teknis maupun kemampuan keterampilan komunikasi, interpersonal, dan akhlak mulia. Sumber daya manusia berdirikan seperti itulah yang kami yakini ada pada diri kalian, karena kalian sudah mampu melewati penggerbekan secara akademis maupun moral dan mental intelektual di pembangunan teknologi yang kita tambahkan ini. Permodalan ini kalian harus memberikan kontribusi besar sebagai karya pemilah dengan berkiprah di dalam negeri maupun di mancanegara, belajar dan mengembangkan diri. Jadilah penerus bangsa yang bermanfaat bagi negara, agama, nusa dan bangsa. Jangan melupakan untuk sampai ini karena iman kalian selama ini menerima ini. Kami berharap para santri dapat menjadikan ini perubahan di tengah masyarakat, membawa nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan. Mari kita jadikan ilmu yang masih tidak lurus mungkin dan lurus dengan tidak mengupas di pondok pesantren pada lembaga perusahaan tentang penetapan nomor statistik pesantren Nurani tanggal 4 April 2023. Ketiga, izin operasional pendidikan SMA Al-Quran Al-Hayati berdasarkan surat keputusan pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Provinsi Lampung nomor 463/3 tanggal 20 Desember 2024. Keempat, pada hari Rabu 18 Juni yang lalu, setelah selesai sholat subuh sampai dengan maghrib, telah diadakan nasi pro kategori baik kelas 12. Kemudian kewajiban mereka setelah lulus khususnya program beasiswa ini adalah program penampilan selama 1 tahun nanti disesuaikan dengan keadaan mereka. Enam, setiap santri yang diterima hari ini akan mendapatkan masing-masing. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillah terakhir, saya selaku pimpinan pondok pesantren SMA Al-Quran Al-Hayati Bandar Lampung menyatakan bahwa 14 orang santri siswa secara resmi dilepas selamat jalan dan selamat berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan dan kesejahteraan kepada kita semua. Jadilah kami yang membanggakan dan selamat bekerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Cacapan Buya SMA atau yang mewakili Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Anak Teknologi Bandar Lampung atau yang mewakili, yang saya hormati Rektor Universitas Al-Hayati Bandar Lampung atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Hayati Bapak Dr. Nasran Usman, yang saya hormati, saya cintai dihadir guru saya Bapak Profesor Mustafa Usman. Mohon izin Pak, nanti terima kasih untuk sekolah saya.
yang saya hormati, saya banggakan. Sebelum saya membacakan sambutan tertulis Ibu Wali Kota Balawu, Ibu Eva Dana, perkenalan saya menyampaikan bahwa maaf dari beliau yang seyogianya beliau dapat membersamai kita pada kegiatan hari ini. Namun dalam sesuatu dan lain hal, beliau menugaskan saya untuk mewakili hadir pada acara pada hari ini. Untuk itu beliau menyampaikan salam takdir, salam hormat kepada kita semua. Semoga acara pada hari ini akan berjalan baik dan terus di bawah Balawu selengkapnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabipur yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Mahayat Balawu, Bapak Dr. Kiai Hasan Usman PM, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Negeri Provinsi Lampung Daya Wakili, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dan seluruh hadirin undangan yang hormat, tidak dapat saya sebut persatu. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah serta izinnya kita masih diberikan kesehatan lahir batin, sehingga kita dapat bersilaturahim dan bertahu dalam rangka peringatan Haflah Hari Besar Pondok Pesantren Mahayat Balawu yang pertama. Haflah Hari Besar yang dilaksanakan Pondok Pesantren Mahayat Balawu merupakan perayaan atau peringatan yang dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran yang sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam di Nusantara. Untuk itu diharapkan haflah akhir usaha menjadi momentum agar masa depan anak didik kita serta mampu untuk mandiri dari berbagai penyimpangan peringatan sosial yang ada ini. Pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang seluruh-seluruhnya kepada segenap pengasuh Pondok Pesantren Mahayat Balawu, segenap panitia dan anak-anak para santri yang telah berhasil dalam menuntut ilmu agama yang sudah pada hari ini. Semoga menjadi insan yang cerdas, ramping, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Demikian sambutan singkat kami. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 21 Juli 2005, Wali Kota Balawu Ahmad Hafiz Ahmad dan Aliyah Bikanu Syekh kepada dipersilakan Muhammad Rashid Al-Afzal, Ahmad Hafiz Ahmad dan Aliyah Bikanu Syekh kepada dipersilakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fala quwwatan bulan seperti ini tiada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat syukur walhamdulillah. Marilah kita panjatkan kepada Allah Sang Pencipta alam yang berbahagia. Multaqi
Seorang penulis asal Belanda mengatakan, Indonesia laksana jamrut yang berada di garis khatulistiwa. Seorang guru besar mufasir Indonesia, Quraisyah, juga mengatakan, Indonesia laksana seteping tanah surga yang dihamparkan di persada. Sahaja ini dapat memenuhi kebutuhan psikologi seseorang, bahkan harga diri serta aktualisasi diri. Tanggung jawab sebagai penganut suatu agama yang pasti bukan dihadapkan dengan yang sama, melainkan juga dihadapkan dengan yang berbeda agama. Dari segi keyakinan, semua agama benar Atau banyak agama yang dianutnya yang benar. perkara tersebut menjadi penting untuk kita renungkan, karena jika seseorang memiliki keyakinan bahwa sebuah agama benar, maka ia dianggap berakidah sabar-sabar. Akan tetapi, jika seseorang memiliki keyakinan bahwa agama yang dianutnya yang benar dan agama yang tidak dianutnya tidak benar, maka ia dianggap berakidah sabar. Dengan keyakinan seperti itu, agama selain yang dianutnya harus dibina ke jalan yang benar. Jika tidak mau, maka harus dibiasakan. Namun sayang hadirin, nampaknya jika keadaan ini atau sikap ini yang dikembangkan, keadaan agama yang seharusnya menjadi tentram dan damai akan berubah menjadi keadaan yang mengerikan, terjadi pembunuhan massal, bahkan tidak mustahil jika terjadi kehancuran di negeri ini. Na'udzubillahi min. Lalu, bagaimana sikap kita agar perilaku umat beragama tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah keragaman bangsa kita? Sebagai jawabannya, merawat kerukunan umat beragama dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah tema yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini dengan berlandaskan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Syekh Profesor Dr. Misbah dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 581 menukilkan dua riwayat. Sebab turunnya ayat tadi adalah dikarenakan karena seorang sahabat bernama Al-Haris bin Hisham menyebut Bilal sebagai kakak hitam. Lalu turunlah ayat tersebut untuk menjadi sebuah peringatan agar tidak membanggakan keturunan dan menghina orang lain. Hadirin rahimakumullah, menurut Syekh Profesor Dr. Quraisyah dalam kitab tafsirnya Al-Misbah halaman 617 menjelaskan bahwa kata syu'ban dan qabail merujuk kepada struktur sosial yang paling besar dan juga beragam. Demikian pula yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Syekh Kutub dalam kitab tafsirnya Fi Zalalil Quran jilid 10 halaman 581 yang menjelaskan bahwa pada kata dita'arafu yang memiliki untuk arti kehidupan jangan sampai menimbulkan perselisihan, permusuhan, bahkan
seharusnya kita jadikan sebagai kekuatan untuk bangsa, bukan malah menjadi isu yang membuat kita tidak bertegang rasa, membuat kita terombang-ambing. Untuk menghargai bukan menghakimi, Islam yang lurus itu mendidik bukan menghadik, Islam yang benar itu merangkul bukan pula memukul. keberagaman antar warga negara seharusnya kita jadikan sebagai wadah untuk memperkuat persatuan bangsa, sebagai